warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta technical meeting Lomba Hafidz Anak Pasuruan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita bisa jumpa dalam acara technical meeting Lomba Hafidz Anak Pasuruan 2017. Dan perlu diketahui bahwa acara technical meeting ini disiarkan secara langsung oleh wartawan Gedung Graha Ahmad PO Kabupaten Pasuruan. Namun sebelum itu, agar acara kali ini semakin berlimpah barokah, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sodikin, bidang tahfidz dan tafsir JGH-NU Kabupaten Pasuruan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Allahul Azim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, terkait lomba yang akan kita ikuti pada tanggal 23 sampai 20 September 2017, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan juga dijelaskan. Untuk itu, langsung saja saya serahkan ke Cak Wahyu Show. Tes. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari PC JKNU Kabupaten Pasuruan dan wali dari peserta Hafidz Anak Pasuruan. Kalau sebelumnya jenengan lihat di streaming, sekarang udah lihat saya, ini Wage. Ini saya perkenalkan dulu, ini saya kedatangan tamu yang sangat saya bahagiakan. Ini dari samping saya Kiai Haji Muhammad Wijdan, Sarjana Hukum. Ini dari Katib Majelis Ilmi PC JKNU Kabupaten Pasuruan. Kalau yang satu ini tidak asing karena guru saya ini, Pak. Ini guru saya di SMA, Bapak Dr. Andes Sajumin Jainuddin MPDI, Wakil Ketua 1 PC JKNU Kabupaten Pasuruan, yang membidangi tilawah dan qiraah sabah. Yang satunya yang membacakan qiraat Ustadz Sodikin. Yang paling ujung ini Bapak Muhammad Hufron, Sarjana Ekonomi, Jabatan Sekretaris PC JKNU Kabupaten Pasuruan. Oh, JKH, iya, maaf. Dalam technical meeting dari saya nanti bisa dijelaskan dari yang ada di samping saya. Monggo untuk technical meeting untuk peserta Hafidz Anak Pasuruan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang kami hormati pengurus cabang Jam'iyatul Qurra wal Hufad Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu official yang hadir pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan technical meeting sebelum dilaksanakan lomba biar lebih jelas nantinya. Yang kami hormati dari pihak Warta Promo yang hadir semuanya pada sore hari ini, terutama Cak Wage yang ada di sebelah kanan saya. Langsung saja untuk technical meeting ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan dan insya Allah sangat mudah dipahami, dan mungkin nanti kalau perlu ada pertanyaan kami persilakan. Yang pertama, dasar pemikiran kegiatan ini adalah satu, memperingati tahun baru Islam 1439 Hijriah. Yang kedua, ikut menyukseskan kegiatan MTQ Jawa Timur yang kebetulan Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah. Selanjutnya, ide kreatif manajemen media online, cetak dan televisi Warta Bromo yang bekerja sama dengan PC JKNU Kabupaten Pasuruan. Itu dasar pemikiran kegiatan pada Hafidz Anak Pasuruan. Jenis lomba yang dilombakan ada 3. Yang pertama tartil Al-Quran, yang kedua hifdzil Quran kategori A, hifdzil Quran kategori B. Dari semua kategori lomba itu tidak dibedakan laki-laki dan perempuan.
tidak seperti MTQ yang biasa dilaksanakan baik oleh JKIA atau LPTQ. Ada kategori tahfidz A putra, tahfidz A putri. Kalau ini tidak ada perbedaan. Jadi nanti diambil yang terbaik 1 sampai 3, yang itu yang juara 1 untuk masing-masing kategori. Waktu perlombaan. Waktu perlombaan ini dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 September 2017. Yang pertama untuk tartil Al-Quran dilaksanakan pada tanggal 23 September 2017 atau hari Sabtu besok. Khusus tartil Al-Quran dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017. Selanjutnya hari Ahad untuk kategori Hifdzil Quran A dan B dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 24 September 2017. Untuk hari Sabtu yang tartil Al-Quran bertempat di Gedung Segoropuro, Pendopo, Kabupaten Pasuruan. Ini mohon dipahami nggih, Gedung Segoropuro itu bukan ada di Desa Segoropuro. Ini khawatir ada salah paham. Yang jelas Gedung Segoropuro itu ada di Pendopo, Kabupaten Pasuruan. Tempatnya di pojok sebelah timur utara alun-alun Kota Pasuruan. Di situ nanti jenengan masuk ada Gedung Segoropuro di sebelah timur menghadap ke barat. Terus yang kedua untuk yang Hifdzil Quran A dan B dilaksanakan pada tanggal 24 September 2017 bertempat di Gedung Serbaguna Pemkab Kabupaten Pasuruan. Kalau panjenengan tahu toko buku Media Alfa, itu di sebelah selatannya ada gedung Pemkab. Atau yang tahu SD Kristen itu loh, apa itu? Sang Timur, itu nanti sebelah timurnya ada gedung Pemkab. Sebelahnya sungai, tepinya sungai, sebelah baratnya Sungai Pas, itu ada gedung Pemkab. Nanti di lantai 2 ada aula serbaguna. Nanti untuk yang Hifdzil Quran A dan B bertempat di sana. Tata tertib perlombaan. Kegiatan ini dimulai pukul 8. Jadi saya minta nanti semua peserta harus hadir minimal paling lambat 10 menit sebelum jam 8 sudah ada di lokasi. Yang kedua, peserta harus mengisi daftar hadir dan mengambil nomor urut tampil di panitia. Peserta harus menggunakan ID card saat tampil, nanti juga diberi oleh panitia. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir dianggap gugur kepesertaannya. Ini penting ya, agar dapat diketahui siapa yang sudah hadir dan yang belum. Peserta memakai busana yang mengesankan santri. Karena ini lombanya ke Al-Qur'anan, kami berharap ada busana muslim yang wah, tidak apa-apa, tapi asalkan harus yang mengesankan santri. Tidak boleh pakai celana pendek dan sebagainya. Teknik perlombaan tartil Al-Quran dan Hifdzil Quran A. Yang pertama, penampilan peserta sesuai nomor urut tampil. Peserta yang dipanggil sampai 3 kali tidak ada, dinyatakan gugur kepesertaannya. Peserta membaca surat atau ayat sesuai makro yang diambil pada saat technical meeting.
Jadi nanti setelah acara live ini para official atau pendamping atau orang tua ngambil makro kepada panitia nanti yang akan menghandle. Pada saat akan tampil dan mengakhiri tampil, peserta tidak dianjurkan mengucapkan salam karena ini lomba membaca Al-Quran, bukan lomba pidato. Jadi langsung setelah dipanggil maju ke mimbar tilawah. Untuk yang tartil nanti ada lampu tilawah, nanti akan diperjelas lagi oleh pendamping saya atau pembantu yang menangani ini. Yang hifdzil Quran B, penampilan peserta sesuai nomor urut tampil sama. Peserta yang dipanggil sampai 3 kali tidak ada, dinyatakan gugur sama. Peserta membaca surat atau ayat sesuai makro yang diambil sama. Penampilan peserta modelnya sambung ayat. Jadi nanti salah satu dewan hakim akan menyampaikan beberapa kalimat lalu dilanjut oleh peserta untuk yang hifdzil Quran B sesuai dengan makro yang sudah diambil nanti. Pada saat akan tampil peserta dan mengakhiri peserta tidak dianjurkan mengucap salam sama. Setelah tampil, sebelum turun dari mimbar, peserta akan diberi komentar oleh semua dewan hakim. Komentarnya itu dalam bentuk bisa dalam bentuk masukan atau pertanyaan untuk mendukung penilaian. Khusus yang hifdzil Quran kategori B. Yang hifdzil Quran kategori A tidak ada pertanyaan. Jadi setelah baca selesai langsung turun. Penilaian untuk tartil Al-Quran ada 3. Yang pertama fasohah, nilai maksimalnya 30. Tajwid nilai maksimalnya 40. Suara dan lagu nilai maksimalnya 30. Jumlahnya ada 100. Itu yang tartil. Yang hifdzil Quran A dan B ada 3 juga penilaiannya. Tahfidz dan fasohah nilai maksimal 40. Tajwid nilai maksimal 30. Suara dan lagu nilai maksimal 30. Jumlahnya nanti 100 juga. Dewan Hakim, keputusan Dewan Hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk hadiah tartil Al-Quran, juara 1 mendapatkan trofi kejuaraan, piagam dan uang pembinaan sebesar 750.000. Juara kedua mendapatkan trofi kejuaraan, piagam dan uang pembinaan sebesar 500.000. Juara 3 mendapatkan trofi kejuaraan, piagam dan uang pembinaan sebesar 250.000 rupiah. Hifdzil Quran A sama dengan tartil. Hifdzil Quran B juara 1 mendapat trofi kejuaraan, piagam dan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Trofi juara kedua mendapatkan trofi kejuaraan, piagam dan uang pembinaan sebesar 750.000. Juara 3 mendapatkan trofi kejuaraan, piagam dan uang pembinaan sebesar 500.000 rupiah. Semua hadiah-hadiah ini dipersembahkan langsung oleh media online Warta Bromo. Tepuk tangan untuk Warta Bromo. Yang terakhir sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses serta selalu mendapat petunjuk dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami sekian. Yang tidak paham monggo dipertanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo orang tua yang atau official yang mau bertanya
silakan. Monggo. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah kategori hifdzil Quran A dan B. Kalau yang A dan B itu berdasarkan hafalan juznya atau berdasarkan usia? Kalau berdasarkan juznya, belum tentu anak usia di atas 10 tahun, kan gitu ya. Ini yang kategorinya yang bagaimana, saya minta kejelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi. Nah, monggo. Yang ibunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang hifdzul Quran yang B. Apa nanti di dalam penyampaian sambung ayat dan pertanyaan serta komentar itu ada durasi waktu tertentu? Terima kasih. Mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah tentang kategori hifdzil Quran B. Kalau pengalaman kemarin seleksi MTQ Kabupaten Pasuruan untuk hifdzil Quran B juz 30 atau juz 1 dulu ada tilawahnya. Nah, untuk yang hari ini ada tilawahnya atau tidak? Yang kedua adalah di situ tertulis juz 30 atau juz 1. Itu apa pilihan atau dua-duanya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas satu lagi mungkin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, coba perkenalkan jurinya dari mana ya. Mungkinan dari teman-teman ini bertanya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan untuk Ustadz atau juri kami. Monggo dari jenengan bisa dijawab dari pertanyaan official atau orang tua wali. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Yang pertama ditanyakan untuk yang kategori tahfidz A dan B, ini terkait juz. Begini, untuk yang tahfidz A itu kan sudah jelas ada surat wajib dan surat pilihan. Surat wajib itu otomatis tidak ngambil makro, langsung baca surat itu. Yang diambil makronya adalah surat yang pilihan. Ada 3 ya, ada At-Takasur, ada Al-Ma'un ya, dan satu lagi Al-Fil yang wajib. Al-Fil wajib, At-Takasur, pokoknya 3 ya, pokoknya ada 3. Lah itu nanti silakan ngambil makro di panitia. Untuk yang tahfidz B, di situ disebutkan juz 1 atau juz 30. Nanti pada saat ngambil makro, putra putri panjenengan atau panjenengan ditanya putranya atau putrinya spesifikasinya di juz yang apa. Anu Pak, anak saya juz 30, silakan ngambil makro di juz yang ke-30. Spesifikasinya juz 1 Pak, silakan ambil makro di juz 1. Tidak kedua-duanya. Makanya kita tentukan juz 1 atau juz 30. Kecuali bunyinya gini, juz 1 dan juz 30. Itu maka wajib kedua-duanya. Paham nggih?
Terus yang kedua juga sama pertanyaannya, hifdzul Quran B terkait durasi waktu, pertanyaan dan tampilan. Intinya kita sudah menetapkan batas waktu tampil masing-masing peserta untuk tahfidz atau hifdzul Quran kategori B, yakni 7 menit. 7 menit itu mulai dari awal sampai akhir, artinya mulai dia baru tampil sampai ke pertanyaan itu maksimal 7 menit itu. Pertanyaannya terkait atau seputar dengan apa yang dibaca, mungkin seperti itu, dan tidak akan melenceng terlalu jauh. Terus dari nguling tadi sama di hifdzul Quran B, kalau biasanya di MTQ kalau 1 juz itu ada tilawahnya. Ini bukan MTQ ya, ini judulnya Hafidz Anak Pasuruan. Tidak ada tilawah yang ditentukan. Jadi nanti pokoknya ngambil makro terus dihafalkan, silakan dihafalkan biar nanti juara semua ya. Nanti ketika ditanya oleh Dewan Hakim intinya bisa, itu saja. Kalau lomba hifdzul Quran yang sungguhan itu sebenarnya gini, dia ngambil makronya ketika akan tampil. Ngambil makro diserahkan Dewan Hakim, dia duduk di depan lalu ditanya oleh Dewan Hakim. Kalau ini tidak, ngambil makro hari ini, saya tepak surat apa, ayat keberapa, silakan dihafalkan, sudah itu enak ya. Makanya biar juara semua ini kan, keinginan panitia ya. Yang terakhir Dewan Hakim dari mana? Mohon maaf, ini Dewan Hakim tidak bisa kami floor di sini, biar ini sifat rahasia, karena ini akan ada kesepakatan dengan pihak media yang harus dipegang oleh Dewan Hakim, sehingga Dewan Hakim sifatnya rahasia, dan biar tidak ada intimidasi kepada Dewan Hakim ya. Khawatirnya salah satu Dewan Hakim ternyata punya hutang, pokoknya anakku menang loh yo, sampai dihutang nang aku, paham ya, khawatir seperti itu. Mungkin itu jawaban yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan dari kawan-kawan saya, monggo kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah dari keterangan Ustadz Ghufron tadi terkait dengan hifdzul Quran kategori B ya. Tadi sudah dijelaskan durasi waktu 7 menit. Biasanya untuk tahfidz 3 menit itu sudah cukup lama. Tampilnya saja kita sekarang 3 sampai 4 menit. Tampilnya 3 sampai 4 menit. Adapun sisanya 4 sampai ke 7 menit itu adalah komentar baik dari hakim bidang tajwid maupun hakim bidang falsafah dan adab, juga komentar dari hakim bidang suara dan lagu. Itu nanti dikomentari. Setelah penampilan sudah anggap cukup 7 menit, maka penampilan peserta sudah dianggap selesai, dan hakim sudah memiliki catatan tersendiri. Nanti akan disidangkan, kita menentukan siapa yang layak menjadi terbaik pertama, kedua, dan ketiga secara umum. Tidak ada kategori PA atau kategori P. Jadi semuanya bisa jadi yang juara 1 nanti P kan ya. Bisa jadi, bisa apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa ini bukan MTQ, bukan musabaqah tilawatil Quran, tapi hafidz anak Pasuruan. Begitu. Ini model baru yang dimiliki oleh Warta Bromo ya. Selamat kepada Warta Bromo. Ternyata di sini banyak murid-murid saya di Warta Bromo ini. Mudah-mudahan barokah manfaat. Amin. Jadi kalau MTQ biasanya kalau 1 juz itu biasanya ada 1 juz tilawah, 5 juz
tilawah itu biasanya. Karena ini hafid anak Pasuruan, maka cukup tahfidz saja tanpa ada tilawah. Tapi untuk suara dan lagu murattal, tartil harus ada dong, ya kan? Semua lagu yang dimiliki dalam tilawah itu apa itu lagu murattal bayati, apa murattal hijaz, soba, nahawan, jiharkan dan seterusnya itu harus ada, tergantung dari kebiasaan peserta di rumah. Kebiasaan yang sudah bagus, jangan coba-coba meniru gaya baru, bisa fatal nanti apalagi demam panggung itu ya, jangan sampai terjadi. Kebiasaannya diteruskan, minta tasheh kepada yang ahli untuk bisa dipoles lagi lebih bagus lagi. Ini tambahan dari kami. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan, kami siap untuk menjawab, mudah-mudahan bisa dijawab semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, ini lagi ada ibu yang ingin bertanya, silakan monggo Bu. Ini yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi kan kriteria penilaian untuk hifdzil Quran itu tahfidz dan fasohah, nggih. Apakah lagu bukan termasuk penilaian? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo angkat tangan. Oke. Sudah. Nah, bapaknya yang mau tanya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pandaan cuma mengucapkan terima kasih dan sekedar himbauan saja. Dalam acara ini setiap tahun sekali, semoga diadakan terusnya. Terima kasih kepada Warta Bromo maupun dari bapak-bapak NU Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang terakhir himbauan dari saya, masalah anak ini untuk pembelajaran, keberanian, bukan untuk mencari kemenangan atau kalah. Jadi masalah menang ini kami sebagai orang tua tidak diprioritaskan, yang penting anak ini berani. Semakin lama mungkin semakin untuk menunjukkan keberaniannya. Dan saya himbau masalah tempat tahfidz atau tartil yang kemarin itu ada lomba, itu dijadikan satu. Saya kira saya kurang setuju. Karena apa? Anak ini nanti tidak fokus. Masalahnya baik tahfidz maupun tartil, masalah Al-Quran ini mohon diperhatikan masalah tempat dan dari keramaian-keramaian daripada peserta. Saya kira itu saja, mohon direalisasi atau diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prilly, ya ini yang depan. Duduk sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang hafid yang A. Yang A kan pilihan wajibnya Al-Fil, nggih. Kalau pilihannya ada 3, At-Takatsur, Al-Maun, sama Al-Kafirun. Kan umpama kalau Alfi itu kan wajib, umpama kalau surat pilihan itu yang lainnya kan di juz 30, soalnya saya suruh surat baca Alfi itu enggak mau mah, surat amma aja gitu. Terus saya coba Alfi itu gajah, akhirnya mau ini. Terus saya ajari Al-Kafirun, enggak Al-Kafirun
Ida Syamsu kuwirot aja mah gitu. Kalau alfilnya alhamdulillah mau, soalnya gajah gitu katanya. Kalau umpama, kalau yang pilihan kalau yang pilihan itu ini minta surat At-Takfir. Fitri baca Al-Kafirun enggak mau. Itu loh Ma, Ida Syamsu kuwirot iya. Gimana kalau alfil alhamdulillah mau soalnya gajah gitu, anaknya mau kalau gajah. Gimana? Pun cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak gimana, mau dijawab apa pertanyaan lagi? Dijawab dulu. Langsung aja. Oke, untuk ibu-ibu mohon tunggu Makasih, sebentar. Cak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, panjenengan menghibur sekali, Bu. Kami yang ngantuk menjadi sedikit tidak ngantuk ya. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi ada tambahan pertanyaan dari salah satu peserta technical meeting pada hari ini. Untuk yang dari Pandaan tadi, Ustadz dari Pandaan terima kasih memberikan apresiasi kepada Warta Bromo dan Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Adapun tadi untuk tahfidz kategori B itu ada 3 penilaian. Ada penilaian tahfidz dan fasoha, itu nanti kelancaran, ketartilan dan seterusnya itu menjadi penilaian. Ditambah dengan lagu murotalnya, ada suara lagu juga dinilai. Terlebih lagi juga tajwid, itu sangat wajib. Jadi untuk penilaian tahfidz dan fasohah itu adalah nanti hakim di bidang tahfidz yang tahu. Di sana sudah ada kriteria penilaian, diantaranya ketartilan bacaan dan kelancaran. Di sana sangat jelas, termasuk fasohah. Fasohah pun juga di situ juga ada yang namanya bagaimana membaca waqaf bil ibtida misalnya. Dia berhenti di sini mengulangi lagi kok di sini, itu juga ada penilaian. Makanya kepada para pembina kami mohon mulai hari ini begitu ambil makro nanti setelah pulang ini langsung dipelajari. Dibina terus sampai mereka hafal, sampai mereka siap tampil di hafidz anak Pasuruan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kami sebagai panitia tentunya aturan-aturan yang sudah dibuat, karena ini namanya hafidz anak ya, hafidz anak. Dan tadi dari Pandaan sudah menyatakan yang penting anak itu mau tampil, bisa berani. Itu sudah luar biasa. Uji mental atau latihan mental. Lah untuk ini nanti mungkin nggak usah dimusyawarahkan Ustadz ya. Bagi anak yang sudah memilih salah satu makro pilihan tadi dan dia mau tampil di mimbar tilawah, saya pikir nanti hakim memberikan kebijakan kali ya, tidak ada masalah. Tapi tetap kembali kepada aturan, karena kemarin sudah diputuskan bahwa lagu wajib, surat wajib adalah surat Al-Fil. Adapun yang 3 itu pilihan. Jadi peserta itu nanti setiap peserta wajib menampilkan bacaan surah Al-Fil. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim melanjutkan makro surat pendek pilihan. 3 itu pilih salah satu yang mudah dipelajari. Kalaupun nanti ada yang tidak menampilkan surat wajib tampil, nggak ada masalah, silahkan, tidak ada masalah. Mungkin ini tambahan daripada kami, mungkin ditambah lagi mungkin oleh para asatidz yang lain. Tafadhol. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya menambahi sedikit saja terkait dengan tahfidz A tadi yang ditanyakan terkait dengan surat wajib dan surat pilihan. Tadi kami di awal sudah menyampaikan salah satu dasar pemikiran kegiatan ini adalah ikut menyukseskan kegiatan MTQ Jawa Timur yang kebetulan Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah. Kenapa kok kami pilih surat Al-Fil yang wajib?
karena ada tarmihim, dengan dilempar oleh batu itu nanti kan insya Allah kegiatan MTQ ini akan menjadi sukses, itu harapannya. Amin. Dan tentunya karena ini sudah peraturan, maka alfil adalah bersifat wajib dibaca di awal dan dilanjutkan surat pilihan. Surat pilihan tadi tiga itu tentunya juga harus dipilih oleh peserta dan ditampilkan oleh peserta juga. Kalau seumpama tidak mau surat pilihan 3 itu, ya kami persilahkan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas yang dinilai oleh Dewan Hakim adalah yang tercantum di Juknis Hafid Anak Pasuruan. Untuk penilaian semuanya sama ya, tidak ada yang hanya satu saja. Semua kategori ada 3 penilaian. Ada takfid dan fasohah, tajwid dan suara dan lagu. Semuanya dinilai dari 3 sisi itu. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih atas penjelasan. Sebelum ke pertanyaan lagi, ini tadi dari Ustadz Pandaan ini tanya tempat. Nah, untuk masalah tempat, CEO kami untuk dari Warta Bromo silakan dijawab. Cek. Oke, untuk pertanyaan dari Bapak tadi sangat bagus. Untuk masalah tempat mungkin dari panitia Warta Bromonya akan menjelaskan untuk masalah tempatnya. Kepada Pak Panitia Warta Bromo saya silakan. Ini merupakan CEO Warta Bromo. Bukan, Bapak Sigit. Bukan CEO. Dari Koordinator EU. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba menanggapi pertanyaan dari Pak Ustadz dari Pandaan, Cak Waki ya. Iya. Terkait dengan tempat dijadikan satu. Memang Pak, untuk lokasi sudah kita melakukan perhitungan dari awal, dan memang rencananya sebetulnya dari awal ada di Pendopo untuk Sabtu dan Minggu. Namun karena sesuatu hal untuk kenyamanan, kemudian untuk kekhusyuan dari para peserta ini pada hari Minggunya ini kita alihkan ke Gedung Serbaguna di Hayamuruk. Tujuannya supaya para peserta ini lebih fokus, dan di Serbaguna sendiri juga ruangannya lebih luas, sehingga tujuannya itu. Dan di sisi lain juga memang di hari yang sama itu juga ada kegiatan di Pendopo, dan di situ tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan kegiatan hafid di Pendopo, dan mungkin itu penjelasan yang bisa kami sampaikan. Namun kami justru perpindahan lokasi ini bukan tujuannya untuk mengurangi dari nilai hafiz itu sendiri, justru untuk memfokuskan para peserta ini supaya lebih fokus ketika mengikuti perlombaan ya, ketika mengikuti event tersebut. Jadi kami harapkan hal ini tidak menjadi salah satu hal yang mengurangi daripada niat maupun belajar dari para peserta. Saya kira itu, Cak Wagi. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi bisa kami jawab, dan juga dari pihak PCNU juga ya. Saya kira terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari Ustadz Gufron mungkin bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Terkait tempat, sebelum ke tempat saya tambah materi technical meeting saya. Yang pertama, semua peserta nanti akan dapat ID card sudah ya, dan kaos dari Warta Bromo. Semua peserta dapat ID card dan kaos. Kaosnya mirip seperti yang dipakai oleh kakak kameramen itu. Persis itu semua ya kaosnya. Kaosnya bersifat gratis ya. Jadi pendaftaran gratis dapat kaos. Inilah hebatnya Warta Bromo. Tapi syaratnya
kaos dan ID card itu diambil pada hari Sabtu di pendopo Kabupaten Pasuruan. Jadi semua peserta wajib mengikuti kegiatan pembukaan lomba HAP ini tanpa terkecuali. Untuk yang hari Ahad atau hari Minggunya kan lomba Hifdzil Quran A dan B, terutama yang Hifdzil Quran B, kami anjurkan peserta membawa supporter untuk memberi dukungan, untuk menggemeterkan musuh yang lain ya. Itu ya terkait tambahan materi technical meeting. Jadi semuanya materi ID card ataupun kaos diambil pada hari Sabtu di pendopo Kabupaten Pasuruan. Dan nanti panjenengan pada hari Sabtu itu berkesempatan foto bersama Ariel Noah. Akan ada bintang tamu Ariel Noah. Tahu Ariel Noah nggih? Grup band yang terkenal niku nggih. Berkesempatan foto bersama dengan beliau. Karena malam harinya beliau akan tampil di Grati untuk menghibur Kabupaten Pasuruan. Itu tambahan dari kami. Makanya harus hadir ya. Terima kasih. Mungkin kembali lagi ke Mbak Prilly yang mau tanya. Dari ibu-ibu dan bapak-bapak, apa masih kurang jelas di unek-uneknya? Masih banyak. Ya, baik. Saya ingin mengcover dari Pak Gufron ya. Bukan mengcover, memperjelas saja, Pak. Tadi jenengan mengatakan kaosnya seperti itu, seperti yang dipakai kameramen. Ya. Nah, ini biar kita buat surprise saja. Bentuknya seperti apa? Kalau sudah melihat bayangan seperti itu kan, oh, mek koyo ngono tok ae kan gitu loh, Pak. Ya. Jadi untuk bentuknya seperti apa, kaosnya seperti apa, nanti kita melihat hari Sabtu ya Bu ya Bapak ya. Namun jangan berpikir yang lebih tinggi lagi Bu, karena supaya tidak kecewa, kita pikir yang sedang-sedang saja ya. Jadi mungkin ngono tok ae kaosnya biasa kan gitu, jangan dilihat dari itunya Bu ya. Baik, saya kira itu Pak Gufron ya, biar untuk menetralisir dari semuanya. Yang jelas kita upayakan kita ada nanti kaos tapi punya seperti apa. Karena kemarin begini Bu, mohon maaf dan bapak-bapak, pada acara rapat yang kemarin memang ada yang mengusulkan ya Pak ya, untuk ada semacam uang jajan buat para peserta. Namun waktu itu ya uang saku Bu ya, cuma waktu itu kita jawab kita usahakan. Tapi ternyata setelah hasil evaluasi dengan Pak Bupati juga, ternyata di situ kaos. Ya, dan ternyata lebih mahal kaos Bu daripada uang saku, dan lebih berkesan kaos ya, karena kaos kan bisa dipakai. Oh iya, saya pernah menjadi peserta. Kalau uang senilai berapapun kita belikan es krim habis sudah. Ya, saya kira begitu Pak ya. Pak Cawagi mau dilanjut Cawagi? Bisa dilanjut. Iya. Terima kasih. Ya Bu, sebentar sabar ya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mewakili teman saya yang tidak berani untuk bertanya. Kata teman saya, kalau peserta satu mengikuti 2 lomba diizinkan apa enggak? Gitu. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah peserta yang sudah pernah menjuarai di tingkat kota atau kabupaten itu tetap diizinkan untuk mengikuti HAP? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau pesertanya dapat kaos, apa pembinanya tidak dapat? Kemudian yang ketiga, ini mungkin bukan pertanyaan, ini adalah masukan saja buat panitia. Mohon nanti ketika acara hari H tidak molor seperti hari ini, karena tadi undangannya jam 2, ternyata jam 3 lebih baru dimulai. Karena ketika acara itu berkaitan dengan anak-anak, nanti kalau moodnya sudah berubah, waduh ini pembinanya yang bingung nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin pertanyaan yang terakhir karena waktu. Oh, saya tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan yang hafid B ya. Hafid B itu kan milih juz 1 atau juz 30. Bagaimana jika ada peserta yang nilainya sama antara juz 30 sama juz 1? Apakah ada prioritas atau tidak? Sudah Ya. sekian, terima kasih. Mungkin Wassalamualaikum warahmatullahi yang terakhir wabarakatuh. yang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim technical meeting dan para ustadz dan ustadzah. Awalnya kami mengira bahwa ini adalah MTQ pada umumnya. Nah, tapi ternyata hafid anak Pasuruan. Tapi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, sangat mengapresiasi untuk menyambut MTQ itu. Pertanyaannya, mohon infonya kira-kira kapan MTQ itu dilaksanakan. Nah, supaya Ustadz dan Ustadzah di sini bisa mempersiapkan, jadi bukan hanya jadi tuan rumah, tapi juga yang menggondol juara-juaranya begitu. Jadi dipersiapkan dari awal. Mohon infonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah Bu, maaf karena waktunya sudah. Monggo. Ustadz Gufron. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus, sangat menyentuh semua. Yang pertama, satu peserta ikut 2 lomba. Sekarang ini pendaftaran sudah ditutup. Tidak ada yang daftar ke saya 1 nama 2 lomba. Jadi pendaftaran sudah ditutup. Target kita 100 peserta, ternyata yang daftar sampai hari ini, sampai kemarin siang 140. Tadi malam saya sudah nolak kira-kira 30 peserta lagi. Sudah tolak 30 peserta. Sehingga tidak ada 1 peserta ikut 2 lomba. Ini kesimpulan. Terus yang kedua, peserta yang sudah juara ini tidak melihat apakah sudah juara atau belum, karena ini sifatnya baru diadakan tahun ini, baru pertama kali. Maka kemungkinan yang juara pada hari ini, pada pada HAP tahun ini, itu yang tidak boleh ikut tahap tahun depan dengan kategori yang sama. Kalau dia pernah juara di MTQ di manapun, kami persilakan, asalkan usianya sesuai. Nanti tahfidz A usianya 10 tahun, kan tidak boleh ya. Terus terkait dengan peserta difasilitasi kaos dan sebagainya, apakah pembina tidak? Nah, ini bukan kewenangan kami, ini kewenangan Warta Bromo. Masukan waktu ya, ini mohon maaf, pertama sebenarnya kami tidak terlambat datang, justru kami lebih awal datang karena ini mendadak diinginkan kegiatan yang live, sehingga ada persiapan-persiapan yang ditata oleh pihak manajemen Warta Bromo sehingga menjadi molor waktunya. Ini tidak ada perencanaan sama sekali, ini sifatnya mendadak, sehingga molor itu menjadi kepian karena acaranya mendadak. Mohon maaf, tapi insya Allah untuk Sabtu besok insya Allah tidak akan molor. Jadi yang jelas 8.00 akan dimulai pembukaan sampai selesai, kira-kira jam 9 sudah ada mulai penampilan peserta untuk tartil hari Sabtu. Terus umpama ada nilai yang sama, yang jelas tidak ada prioritas juz 1 atau juz 30. Yang akan diprioritaskan adalah kalau tahfidz, maka yang diprioritaskan adalah nilai fasohahnya, fasohah dan tahfidznya, tahfidz dan fasohah. Itu baikan yang mana? Insya Allah di situ yang akan membedakan. Walaupun nanti nilainya sama. Kalau itu sama, yang kedua adalah tajwidnya. Kalau masih sama, maka kemungkinan akan berbeda di suara dan lagunya. Saya yakin pasti akan ada perbedaan walaupun nilainya sama. Ya pokoknya yang utama diambil adalah tahfidz dan fasohahnya dulu.
Setelah itu kalau masih sama tajwidnya. Setelah tajwid baru suara dan lagunya. Itu teknik penilaian untuk bidang tahfidz ya. MTQ yang ditanyakan, Ustadz, dari mana panjenengan? Dari Gondang Wetan. Padahal Gondang Wetan ini kemarin juara umum ya. Ini yang dimaksudkan MTQ Kabupaten apa Jawa Timur? MTQ Jawa Timur insya Allah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 8 Oktober 2017. Awalnya itu 30 September sampai 8 Oktober. Dikarenakan 30 September itu berbarengan dengan harinya kekejaman ya, G30 SPKI, akhirnya Pak Gubernur mengimbau diundur. Akhirnya disepakati dimulai tanggal 3 sampai 8 Oktober 2017 bertempat di Pandaan dan kepanitiaannya bukan JKH. JKH sifatnya membantu dalam hal pembinaan para kafilah. Insya Allah kafilah yang terbanyak di Pasuruan ini adalah dari Kecamatan Gondang Wetan, karena kemarin juara umum juga Gondang Wetan. Juara 2 tingkat kabupaten kemarin dari Kecamatan Bangil. Ada dari Bangil? Alhamdulillah Bangil juga ada. Bertempat di Pandaan, fokusnya di Hotel Chandra Wilwatika Pandaan. Paknya di Masjid Cengho, bisa dikunjungi semua nanti. Pokoknya tanggal 3 sampai 8 Oktober itu kegiatan MTQ Jawa Timur. Itu ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ustadz Burhan. Mungkin panitia ingin tahu gimana persiapan orang tua Mbak Prilly. Monggo untuk bisa ditanya. Mbak Prilly bisa tanya ke orang tua gimana persiapan biar tahu panitia. Oke, terima kasih dari Cawage. Sekarang tepatnya saya berada di tengah-tengah orang tua dari semua peserta technical meeting Hafidz Anak Pasuruan. Di sini saya ingin bertanya ke wali murid atau ibu dari panitia, oh bukan panitia, maksudnya dari ibu yang anaknya mungkin ikutnya tuh yang apa ya? Bisa tanya-tanya sama ibu ini aja ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Salam. Bisa Ibu dari mana? Ibu namanya siapa? Perkenalkan. Saya dari Gondang Wetan, nama saya Ibu Yusro. Ibu Yusro dari Gondang Wetan. Jadi yang ikut Hafidz Anak Pasuruan ini anak ibu atau ibu sebagai gurunya? Saya sebagai gurunya, termasuk murid saya. Ya benar Bu. Jadi berapa murid yang Ibu daftarkan untuk mengikuti lomba Hafidz Anak Pasuruan? 3 anak dari Lembaga An-Nur, 1 dari Lembaga Al-Ikhlas 2. Oke. Ikut golongan apa aja Bu? Semuanya ikut golongan Hafidz bagian A. Kalau untuk persiapannya apa dari jauh hari udah persiapan atau apa masih belum persiapan? Kalau namanya persiapan karena setiap hari anaknya sudah mengaji. Jadi kalau memang ada berita seperti ini, kabar seperti ini berarti sudah siap sebagai guru. Oke. Sudah siap sebagai guru. Kalau tadi dari ibu guru ya. Kalau di sini dari ibu-ibu ada, dari orang tua. Oke, dari permisi Bu. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo diperkenalkan Bu, namanya siapa, dari mana? Nama saya Istiana dari Toyaning Rejoso. Anak Ibu yang ikut itu usia berapa, ikut golongan apa, ikut lombanya di bagian apa Bu? Usia anak saya 11 tahun, ikut di tahfidz B. Kalau dari Ibu sendiri tuh anaknya itu diajari dari Ibu atau ikut TPQ di luar gitu? Mulai usia PAUD dulu sudah saya biasakan untuk setiap sore menghafal juz amma, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah insya Allah dan mudah-mudahan diridhoi sudah tahfidz 11 juz.
Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian yang saya mau tanyakan tadi, karena dari kondisi anak saya, fisik anak saya yang tidak sama dengan anak yang lain, maka saya mau tanya, apa di dalam pelaksanaan lomba nanti dalam keadaan posisi itu berdiri atau boleh duduk, karena anak saya masih belum bisa jalan. Oke, gimana ini Cak Wage? Bu, yang saya tanyakan, Ibu anaknya sudah hafal 11 juz, itu mungkin anugerah yang diberikan oleh Allah. Mungkin Ibu punya resep apa, Bu? Mungkin secepat itu bisa hafal sampai 11 juz. Mungkin bisa dibagikan untuk teman-teman kita ini, Bu. Dari kecil mungkin itu sudah dari Allah. Mulai dari kecil usia 5 tahun sudah mulai saya ajak lomba-lomba. Kebetulan waktu itu hari Depak yang ke-66, dia juara 3 tingkat kabupaten. Kemudian waktu acara Muharram di Keraton juga hafal juz 30, itu juara 1. Resepnya memang anaknya suka gitu. Saya tanya, bukan niat saya untuk mendidik anak, ayo nak belajar tahfidz, menjadi tahfidz, bukan inisiatif dari saya sendiri, cuman memang saya membimbing dan kebetulan pas dengan keinginannya. Jadi sehari-hari saya pun kalah kalau melihat anak saya. Saya sempat bersyukur, alhamdulillah. Kalau dulu memang saya akui, saya ngersolo bagaimana melihat anak saya yang semestinya seperti ini tidak bisa, tapi sekarang alhamdulillah saya merasa bangga karena seusianya sudah mampu menghafal 11 juz. Padahal saya jangankan 1 juz 30 saja saya masih belum mampu untuk menghafalkannya. Terima kasih, Bu. Subhanallah. Terima kasih atas informasinya, dan saya doakan terus hafal lebih banyak dan cepat. Dan amin. Bentar lagi biar langsung nanti ke Putra langsung. Oke. Nah, mungkin bisa Putra, tanya-tanya dulu dari Bapak Ustadznya ya. Ustadznya kayak pendampingnya. Assalamualaikum, Bapak. Mana ini Bapak ini? Enggak mau yang gemuk lah. Lah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Monggo di. Jangan ketawa Pak, nggak apa-apa Pak. Mungkin kayak gini. Bisa diperkenalkan, monggo namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nastain. Kalau asal saya di Lembaga Al Yasini, tapi saya PPL di Ngoleng. Jadi saya daftarkan anak didik PPL saya di Ngoleng. Okay. Untuk yang saya daftarkan ada 6 orang, ada 6 anak, di masing-masing kategori 2 orang. Okay. Oke, itu tadi dari seorang bapak guru yang mendaftarkan muridnya. Gimana kalau sekarang dari bapak yang mendaftarkan anaknya, ada? Bapak anaknya kandung gitu mendaftarkan, nggak ada? Ada Pak? Ya mungkin yang Ustadz. Oke. Nah, saya Pak. Assalamualaikum Pak. Oke, monggo diperkenalkan Pak, namanya siapa, dari mana, anaknya umur berapa, ikut golongan apa aja, pokoknya lengkap detail Pak. Monggo Pak. Saya Muhammad Sholeh Abdul Aziz, dari asli Wonosari Gondang Wetan, tetapi sekarang berdomisili di Warung Dowo. Dan anak saya pribadi nama Salwa Halawa, hari ini umur 7 tahun, mengikuti tahfidz kategori A, dan sekarang masih duduk di MI Miftahul Huda Warung Dowo kelas 2. Persiapannya tentu sudah saya persiapkan mulai dari awal, katakanlah mulai dari TPQ dulu, TPQ sampai hari ini, insya Allah mudah-mudahan bidoa hukum dapat juara, amin. Mungkin dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya, semoga ibu dan bapak semua di sini anak-anaknya mau berjuang dengan sekuat tenaganya untuk mengikuti hafidz anak Pasuruan. Tadi kan udah
Sudah Mbak Prilly, terima kasih. Waktunya sudah. Oke. Ya, Ya, mungkin demikian dari saya Cak Oge, terima kasih. dari Ustadz-Ustadz panitia memberikan jawaban sekaligus memberikan pesan kepada official atau orang tua. Mungkin bisa nanti satu persatu. Terima kasih. Yang pertama sempat ada pertanyaan tadi, apakah harus berdiri dulu atau bagaimana? Yang jelas kalau bisa berdiri, untuk yang tahfidz berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, umpama pak kursi roda, kami persilakan. Tidak ada larangan. Karena ini yang kami lihat adalah dari bidang tajwid dan fasohanya, terus tahfidznya juga, dan suara dan lagunya. Ini yang akan kami nilai. Ini inspirasi dari Warta Bromo adalah melihat hafid-hafid yang ada di televisi nasional itu, hafid anak Indonesia yang biasa kita saksikan ketika Ramadan ya. Ini harapannya Warta Bromo, pemenang pada tahun ini akan dikawal sampai menuju ke televisi nasional. Ini harapan Warta Bromo. Karena Warta Bromo sudah sukses mengawal salah satu talenta Kabupaten Pasuruan dalam hal ini di bidang stand up comedy, namanya Rizal KB. Kalau panjenengan lihat stand up comedy di Indosiar, insya Allah dimulai jam 10, lihat dicari yang namanya Rizal KB itu dari Kabupaten Pasuruan. Silakan didukung itu ya. Nah ini akan direncanakan seperti itu ketika ada momen seleksi atau audisi di Tiga Jawa Timur, para pemenang ini akan dikawal oleh Warta Bromo untuk diikutkan audisi itu. Mudah-mudahan sukses sampai bisa nembus ke televisi nasional. Itu harapan dari kami, sehingga kami berharap panjenengan semua tidak bosan-bosan, terus bersemangat, terutama ikhlas untuk mendidik anak-anaknya menuju sukses untuk belajar Al-Quran. Karena mutunya JGH Kabupaten Pasuruan adalah memasyarakatkan Al-Quran dan mengquranikan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Gus, mungkin Bapak Sajumin mungkin bisa memberikan pesan. Baik, tambahan terakhir bagi Bapak Ibu ofisial atau pendamping, ini namanya dalam rangka ikut memberikan peluang kepada anak-anak kita sebagai uji mental keberanian di panggung kepada anak-anak kita. Tentunya para pembina, pendamping termasuk official itu harus terus mendampingi. Namanya anak ya, namanya anak. Terutama tadi dari ibu siapa ini, kalau melihat wajahnya samar-samar saya teringat apa murid saya juga gitu loh. Betul ya? Dari alumni mana? Alumni dari Ya Allah ya Rob. Iya, samar-samar ya. Betul. Ustazah itu kata orang Madura itu al ilmu nurun ya. Gimana Ustaz? Al ilmu noron ya. Ilmu itu noron deanan. Ya itu ya. Walaupun ibunya ada hafid, tapi putra-putranya ini hafid. Alhamdulillah. Saya tadi mau menangis ya, tapi saya tahan. Karena orang laki-laki menangis itu bukan laki-laki gitu ya. Jadi itu terus anak-anak kita yang sudah mulai hafid, baik 1 juz, juz 30, terus insya Allah akan lahir nanti para hafidh-hafidhah yang berkualitas, yang lahir di Kabupaten Pasuruan. Mari kita berterima kasih kepada Warta Bromo yang sangat intens bekerja sama dengan kami, yaitu dengan pimpinan cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh daripada peserta tadi, mudah-mudahan ini bisa istiqomah dilaksanakan setiap tahun sekali, insya Allah. Bisa 2 kali, momen Muharram dan momen Ramadan. Itu sangat momentumnya cukup bagus sekali. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita semua Allah jadikan ahlal Quran. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita perkenalkan, ini di sebelah kanan kami namanya Ustadz dan Muhammad. Ini beliau sebagai
Katib Am ya, Katib Majelis Ilmi PC JKH NU Kabupaten Pasuruan. Di sebelah kiri kami ini Ustadz Muhammad Shodiqin, ini hafidh kita, ada di di bidang program tahfidz, dan alhamdulillah beliau setiap hari tidak pernah nganggur, terus berjalan kemana-mana, barokahnya terus mengalir, luar biasa. Amin. Kalau Pak Ufron semuanya tahu, beliau sekjen daripada JKH NU Kabupaten Pasuruan. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin tadi sudah disinggung tapi perlu kami perjelaskan, yaitu masalah teknis untuk bidang tartil dan tahfidz. Di sana nanti tartilnya itu menggunakan lampu tilawah yang pertama. Jadi nanti ada lampu kuning, merah dan hijau seperti biasanya. Itu yang pertama. Itu untuk bidang tartil. Untuk tahfidznya yaitu nanti bukan lampu tilawah tapi bel ya. Namun sebelumnya mohon maaf karena kemarin ada semacam pengalaman yang kurang enak. Setelah pelaksanaan itu lampu atau belnya ndak ada. Akhirnya kalau salah pakai palu ya, tok gitu. Palunya ndak ada, nyari batu dulu ya. Ini pengalaman. Jadi nanti Warta Bromo nanti supaya bisa menyiapkan dengan segala sesuatunya. Yang perlu kami tambahkan lagi nanti tadi sudah disinggung inspirasi bahwa surat wajib yaitu Al-Fil karena diinspirasi Warta Bromo yang lebih dahulu, yaitu ambil daripada doa di Hizbun Nasor itu. Alam taro tarmihim tadi sudah disebutkan itu ya. Tarmihim 11 kali, tapi ini tidak usah tarmihim 11 kali, tidak usah. Jadi mohon maaf kalau nanti putranya hafalnya idza syamsu kuwirat, itu nanti mungkin tahun depan ada lagi mudah-mudahan ya. Terus yang bel ya gitu, nanti belnya itu enggak keras-keras ya. Karena ada kejadian kalau salah di bel terlalu keras kaget sehingga grogi ya. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, mestinya begitu, dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di bel tet itu merasa salah ya, akhirnya karena grogi sudah dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadri gitu. Mohon maaf, jadi nanti belnya yang ngebel itu ya bagian tahfidz nanti ya. Untuk itu sekali lagi monggo, kata tadi ya, ada himbauan dan motivasi dari beliau Al-Ustadz DRS Sajuminuddin. Marilah motivasi yang kayak gini, mudah-mudahan tahun depan lebih semarak lagi. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hufron, Ustadz Shodiqin, Ustadz Sajumin Zainuddin dan Ustadz Muhammad Wizdan, dan peserta technical meeting Hafiz anak Pasuruan ya, untuk persiapan hari Sabtu dan Minggu, yang terutama adalah mental ya. Kalau sudah memang hafal tapi mentalnya jelek, mungkin bacaannya nanti grogi ya. Itu dari saya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dan kepesertaannya. Semoga mendapatkan yang barokah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan makro bisa langsung dimulai.